Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala wa Tirmidzi wa hasanahu, dan riwayat milik Imam Tirmidzi yang hadis ini dihasankannya, derajatnya yaitu hasan. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Hadis ini hadis qudsi, dan hadis ini salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ya. Dan insya Allah nanti pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam ini kita akan membahas makna hadis ini ya, secara detail dan secara panjang yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Nah, dan hadis ini dinukil oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, salah satu hadis yang menunjukkan akan keagungan dan keutamaan Tauhid dan apa-apa yang bisa mengampuni dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman atau telah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak Adam, manusia maksudnya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa denganku, tidak pernah mempersekutukan aku sedikit pun, ya. Artinya tidak pernah berbuat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan seberat bumi juga ampunan. Artinya Allah akan mengampuni sebesar apapun dosamu, selain dosa syirik ya. Jadi seorang hamba dia membawa dosa yang lain, tapi dia bertauhid kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, dan ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan dan keagungan tauhidnya. La ilaha illallah. Hadis-hadis sebelumnya ya, hadis Itban, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga hadis Ubadah bin Samit ya, menunjukkan akan keagungan tauhid bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan ya, hadis Anas ini menunjukkan bahwa tauhid bisa menghancurkan atau menghapuskan semua dosa-dosa. Kemudian qala Asy-Syarih hafizallahu taala, Anas, siapa dia Anas radhiyallahu taala anhu, huwa Anas ibn Malik ibn Nadar Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Anas bin Malik ya, Al-Ansari, dan beliau dihibahkan oleh ibunya saat Nabi SAW hijrah itu, dihibahkan ibunya untuk membantu Rasulullah SAW. Fa khadamahu asyra sinin, maka beliau membantu Nabi dalam kehidupan sehari-harinya sebagai pembantu Nabi selama 10 tahun. Bukan budak, tapi pembantu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah mendoakannya, Allahumma ya Allah, aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah.
Perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, kemudian dan masukkanlah dia ke dalam surga. Dan dia meninggal tahun 92 dan 93 Hijriah, waqad jawazal mi'ah, di mana usianya melebihi 100 tahun ya. Artinya dia termasuk sahabat yang paling lama hidupnya setelah wafat Rasulullah SAW. Ya, dan termasuk sahabat yang panjang usianya. Karena keberkahan doa Nabi SAW. Ya. Yang dimaksud dengan milik Imam Tirmizi dan dihasankannya, maksudnya diriwayatkan Imam Tirmizi di dalam sunannya, Sunan Tirmizi, hadis yang disebut dan sanadnya derajatnya hasan. Yang dimaksud dengan kurab, aibidam milqaf, wakila bikasriha, kirab atau kurab, wadam ashar, dan yang paling masyur adalah didommakan yaitu kurab. Ya. Wahuwa mala'uha, au ma yukaribu mala'aha. Maksudnya apa? Maksudnya sepenuh bumi, ya. Atau yang mendekati timbangan sebesar bumi. Ya. Artinya menunjukkan banyak dan merata. Yang dimaksud dengan summa lakitani la tusyriku bisyai'an, kemudian engkau mendatangiku tidak berbuat syirik sedikit pun. Maksudnya summa mutta, yaitu engkau meninggal hala kau nikah di saat keadaanmu itu saliman minasyirki, terbebas dari kesyirikan, bertauhid, enggak pernah berbuat kesyirikan. Wa hadza syartun fil wa'di bihusulil maghfirah, dan ini adalah syarat mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu ketika kita meninggal tidak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian maghfirah yang dimaksud dengan ampunan secara bahasa adalah satru, yaitu penutup ya. As-satru yaitu yang menutupi. Wa syar'an, dan sebagai makna syariat, tajawazullahi an khataya wa zunubi ibadi. Artinya Allah mengampuni dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba-hambanya. Itu yang dimaksud dengan maghfirah. Kemudian makna al-ijmaliyu lil hadis, makna secara global hadis ini ya. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Nabi pernah mengabarkan ya, hadis qudsi dari Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala, annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi wa rahmatihi. Bahwasanya Allah berbicara kepada hambanya dalam hadis ini, menjelaskan kepada mereka akan luasnya karunia Allah dan luasnya rahmatnya, kasih sayangnya. Allah itu maha baik, ya. Kemudian maha sayang, maha penyayang kepada hambanya. Wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kathurat, dan Allah akan mengampuni dosa sebanyak apapun dosa kita. Allah akan mengampuni dosa sebanyak apapun dosa kita. Selama apa? Madamat duna syirk. Selama dosa itu bukan dosa syirik. Wa hadzal hadisu, dan hadis ini mislu qaulihi ta'ala, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat 48 kalau salah ini. Dan ayat 114 ya. Atau 115. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukannya, berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah ya. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab ini. Anna fihi dalilan ala kasrati sawabit tauhid. Dalam hadis ini ada dalil, ada bukti, petunjuk akan banyaknya, besarnya pahala orang yang bertauhid. Masya Allah. Bersyukurlah apabila kita dikaruniakan Allah SWT tauhid ya. Diberikan taufik bertauhid kepada Allah SWT. Wa annahu, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tauhid yang kita imani, yang kita pelajari, yang kita
baca, yang kita amalkan ya, dalam kehidupan kita sampai kita meninggal nanti, yukaffiru dzunuba mahma kathurat. Dia akan mengampuni semua dosa-dosa sebesar apapun dosa kita. Selain dosa syirik tadi. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhid wa kasratus thawabihi. Keutamaan tauhid dan banyaknya pahalanya. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wujudihi wa rahmatihi wa jaudihi ya, wa rahmatihi wa afwihi. Luasnya karunia Allah, maha luasnya kedermawanan Allah, maha luasnya kasih sayang Allah dan ampunan Allah kepada hamba-hambanya yang bertauhid. Yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij. Hadis ini membantah atas pemikiran atau keyakinan orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar ya. Allazina yukaffiruna murtakibal kabira, yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Allati hiya duna syirik. Padahal dosa besar itu bukan dosa syirik yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam ya. Yang keempat, isbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bijalalihi. Hadis ini menetapkan kalamullah, bahwa Allah SWT di antara sifatnya adalah berbicara sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya yang tidak sama dengan makhluknya tentunya. Kemudian yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah. Hadis ini juga tersirat di dalamnya makna dari tauhid la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathiri. Hadis ini menunjukkan wajib kita meninggalkan semua bentuk kesyirikan, baik yang besar atau yang kecil ya. Berdasarkan firman Allah, hadis ini ya, summa lakitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Syai'an nakira fi siyaqi nafi ya. Yaitu nakira fi siyaqi nafi tufidul umum ya. Kalau ada kalimat nakira dalam bahasa Arab yang dalam bentuk nafi, peniadaan, maka menunjukkan ini umum, semuanya yang besar atau yang kecil. Artinya semua kesyirikan tidak pernah dilakukan. Ya. Wala yakfi qaulu wal bilisan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tauhid itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan di lisan. Harus dibuktikan dengan keyakinan dan perbuatan. Ya. Kemudian yang keenam, isbatul ba'thi wal hisabi wal jazai. Hadis ini juga tersirat di dalamnya makna, terkandung di dalamnya akan adanya kebangkitan, hari hisab, perhitungan amal, dan juga hari balasan. Karena Allah SWT menyebutkan, lakitani, kalian berjumpa denganku. Maka akan ada kebangkitan di sana. Kemudian ada hisab. Bikurabil ardi khotoya. Kalian membawa dosa sepenuh bumi. Akan Allah hisab semua dosa kita. Kemudian ada balasan, ampunan, di antara ampunan, ya, dan juga azab Allah di akhiratnya. Di akhirat itu ada balasan, ada ampunan Allah, dan ada azab Allah. Dan kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini cukup ya. InsyaAllah berikutnya kita masuk bab selanjutnya tentang mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.